Halo, bertemu kembali dalam Bejinduru Channel. Sahabat-sahabat sekalian, senang bisa menyampaikan ide ataupun pelajaran-pelajaran untuk menjadi berkat kepada semua orang, khususnya buat sahabat-sahabat sekalian yang setia untuk menonton video Bejinduru Channel. Saat ini kita akan membahas sebuah topik, namanya adalah atau judulnya adalah khotbah topikal terdiri dari 4 bagian. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, saya sudah bahas apa itu khotbah ekspositori, apa itu khotbah tekstual, apa itu khotbah topikal. Namun kali ini kita akan bahas khusus khotbah topikal terdiri dari 4 bagian. Jadi khotbah topikal itu sendiri ada 4 bagian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saat ini kita akan mempelajari satu persatu bersama dengan contoh-contohnya secara singkat. Mudah-mudahan ini akan membantu sahabat-sahabat sekalian. Namun, sekali lagi bahwa ini adalah pendapat saya. Saya sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pengkhotbah, saya menemukan ini bahwa dalam khotbah topikal saya menemukan 4 bagian yang pengkhotbah sampaikan. Ya, kalau kita melihat pengkhotbah, maka kita bisa perhatikan dia khotbah topikal jenis apa. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai dari bagian pertama, yaitu khotbah topikal jenis biografi. Jadi, ada khotbah topikal yang bagiannya adalah bagian biografi. Apa itu? Khotbah ini diangkat atas dasar pemikiran terhadap sebuah cerita hidup seorang tokoh dalam Alkitab. Jadi khotbah topikal secara biografi ini adalah khotbah topikal yang yang pemikiran utamanya itu diambil dari cerita hidup atau kisah hidup daripada seorang tokoh dalam Alkitab. Ya, contohnya banyak sekali dalam Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, yaitu ada kisah hidup Nabi Musa, ada Yosua, ada juga Nabi Nuh, ada Esther, Raja Daud, Simpson, dan lain sebagainya. Ada Ruth, ya, ada nabi-nabi dan lain sebagainya. Ada raja, ada orang biasa yang bisa kita ambil makna dari perjalanan kehidupan mereka. Ya, kenapa bisa mereka bisa menjadi seorang pemenang, menjadi seorang yang besar, kenapa mereka bisa berani melakukan pekerjaan pelayanan mereka di zaman mereka. Nah, itulah yang disebut dengan khotbah topikal dari sudut biografi seorang tokoh dalam Alkitab. Nah, sahabat-sahabat sekalian, seorang pengkhotbah bisa mengangkat tema atau topik khotbah dari perjalanan hidup, ya, seperti yang saya katakan tadi. Dan kemudian prinsipnya adalah tentukan dulu tokoh Alkitabnya. Jadi kalau kita mau berkhotbah, yaitu khotbah topikal secara biografi, maka kita cari dulu tokoh dalam Alkitab, siapa yang hendak kita cari informasi tentang perjalanan kehidupannya, latar belakang dan kehidupan perjalanan rohaninya. Siapa dulu? Contohnya kalau Daud, maka kita cari sesuatu yang bisa membantu rohani kita lebih baik dari kehidupan seorang Musa dan lain sebagainya. Kemudian dari situlah kita buat kerangka khotbah dari kisah kehidupannya, lalu nanti kita akan mengambil ayat-ayat dari kisah kehidupan seorang tokoh tersebut. Itulah bagian pertama menurut saya, bahwa khotbah topikal itu ada terdiri dari 4 bagian, dan bagian yang keempat adalah topikal dari sudut biografi seseorang. Lalu bagian yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, adalah khotbah topikal kontemporer. Ya, khotbah topikal kontemporer ini adalah berbicara tentang jenis khotbah dalam bentuk khotbah yang diangkat atas dasar isu-isu terkini. Jadi namanya kontemporer, apa isu-isu terkini, apa yang sedang terjadi di zaman kita sekarang ini, atau
di saat-saat sekarang ini, apa yang kita alami, apa yang jemaat alami. Maka ketika kita mau berkhotbah topikal, mari kita perhatikan isu-isu terkini, isu-isu yang baru saja terjadi. Itulah yang disebut dengan kontemporer. Dan ide dari khotbah ini muncul ketika ada terjadi sesuatu isu yang sepertinya ya kadangkala bertolak belakang dengan nilai-nilai agama, sehingga seorang pengkhotbah ingin membahasnya agar posisi kita jelas sebagai orang percaya kepada firman Allah. Jadi kita sebagai seorang Kristen, kita berada di dunia yang terus berubah. Maka apa isu terkini yang mungkin kita tidak tahu kenapa itu terjadi, dan apa yang harus kita lakukan terhadap isu tersebut, terhadap kejadian-kejadian tersebut, maka seorang pengkhotbah bisa membuatnya menjadi sebuah khotbah, mengangkatnya dalam sebuah topik agar pendengar atau anggota jemaat memahami di mana sebenarnya posisi kita, posisi mereka sebagai orang-orang yang percaya akan firman Tuhan. Nah, sahabat sekalian, bagian yang berikut adalah khotbah ini juga muncul ketika ada peristiwa yang terjadi di mana dunia bingung. Jadi ketika peristiwa itu, dunia ini bingung menghadapinya. Mereka nggak ngerti. Lalu, mengapa itu terjadi? Lalu mereka bertanya, kenapa itu bisa terjadi? Maka seorang pengkhotbah membahasnya agar orang-orang Kristen tidak ikut bingung dengan dunia. Dunia bisa bingung, tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang berpegang kepada firman Allah, maka semua isu-isu yang terjadi di sekitar kita, harusnya kita bisa memahaminya oleh karena kita punya Alkitab untuk menjawab setiap keraguan, kebingungan, ataupun kekhawatiran kita yang mungkin sedang melanda kehidupan kita di zaman sekarang ini. Saya berikan contoh khotbah topikal kontemporer. Yang pertama adalah mungkin sahabat-sahabat sekalian bisa membuat itu dalam khotbah nanti. Ya, saya berikan judulnya atau topiknya. Isu-isu yang mungkin pernah terjadi adalah tentang aborsi. Terjadi aborsi di mana-mana. Maka seorang pengkhotbah bisa membuat itu menjadi sebuah topik yang mungkin dibutuhkan dalam gerejanya. Atau mungkin gerejanya sedang bingung kenapa ada aborsi di mana-mana, apakah itu diperbolehkan? Ya. Lalu yang berikut, bagaimana posisi kita menghadapi pernikahan sejenis? Pernikahan sejenis sudah terjadi di mana-mana sekarang ini, dan kita sebagai orang Kristen, apakah kita setuju dengan itu? Apa kata Alkitab terhadap pernikahan sejenis? Lalu ketika kita sudah kupas itu, seorang pengkhotbah sudah kupas itu, maka nanti sampai kepada kesimpulan yang meyakinkan sebuah jemaat, sehingga jemaat tidak ragu di mana posisi mereka yang sebenarnya. Lalu contoh berikut adalah pengaruh perkembangan teknologi terhadap kualitas iman orang-orang muda. Sekarang teknologi tidak bisa lagi dibendung, terus-menerus, terus meningkat. Lalu, apakah ada pengaruhnya terhadap iman orang-orang muda di zaman kita sekarang ini? Dengan adanya apa? Adanya teknologi. Lalu, kita kaitkan itu dengan ayat-ayat firman Tuhan. Lalu, yang berikut adalah pengaruh musik terhadap kualitas iman orang-orang muda. Musik apa yang seharusnya? Ya. Jadi, musik itu terus berkembang. Apakah semua musik bisa bermanfaat dalam meningkatkan iman orang-orang muda, meningkatkan iman anggota jemaat dalam setiap ibadah? Apakah sama musik dalam gereja dengan musik yang di luar gereja? Itulah yang dibahas dalam ilmu berkhotbah, khotbah topikal secara kontemporer. Isu-isu terkini, apa yang terjadi sekitar kita, kita bisa khotbahkan dalam khotbah kita. Nah, sahabatku sekalian, kita masuk ke bagian nomor 3. Ini adalah khotbah topikal secara doktrin. Ya, topikal yang diangkat dalam doktrin-doktrin gereja. Nah, perlu diperhatikan bahwa khotbah doktrin ini, topikal secara doktrin ini, itu bisa saja doktrinnya sama untuk beberapa gereja, atau bisa saja doktrinnya berbeda dengan gereja satu dengan gereja yang lain.
Tetapi pada intinya adalah khotbah topikal dalam doktrin ini adalah khotbah khotbah yang diangkat atas dasar doktrin atau dogma sebuah pengajaran Alkitab secara sistematis. Jadi memang dia secara sistematis, ya, ada urutannya, dibuat secara rapi, lalu ada ayat-ayat Alkitab yang mendukung hal-hal tersebut. Jadi memang dasarnya adalah dogma atau doktrin sebuah denominasi gereja yang sudah disusun dan sudah diakui dalam gereja tersebut dan diterima secara sah dalam gereja tersebut sebagai dasar kepercayaan gereja tersebut. Nah, biasanya seperti yang saya katakan tadi bahwa ini berhubungan dengan organisasi sebuah gereja. Nah, khotbah ini seutuhnya bersumber dari Alkitab. Jadi bukan atas dasar isu-isu kontemporer, tetapi ini adalah atas dasar isu pemahaman-pemahaman Alkitab yang mungkin anggota jemaat belum paham apa sih doktrin kita, apa sih yang benar menurut Alkitab. Lalu mari kita lihat sebuah contoh, beberapa contoh berikut yang saya kasih adalah yang pertama, dalam gereja itu mungkin ada doktrin yang membahas tentang baptisan. Karena tidak semua baptisan sama dalam gereja atau di dalam kekristenan. Maka sebagai seorang pendeta dalam gereja itu, maka dia bisa menyampaikan khotbah topikal doktrin kepada anggota jemaatnya. Contohnya, yang mana baptisan yang benar? Diselamkan atau dipercik? Itu adalah sebuah doktrin tentang baptisan. Lalu dijelaskan, ada ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa baptisan yang benar ini adalah A, B, C, D, dan lain sebagainya. Lalu contoh berikutnya adalah apa yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia. Karena banyak pemahaman dalam doktrin gereja ya tentang orang yang sudah meninggal. Ya, ada yang bilang gentayangan, ada yang bilang masuk surga, ada yang bilang ke neraka dan lain sebagainya. Lalu kita bahas, kita gali apa kata Alkitab terhadap seseorang yang sudah meninggal dunia. Apakah kita hidup oleh iman saja atau perbuatan saja? Ini juga adalah bagian daripada apa? Doktrin Alkitab. Hidup oleh iman. Ya. Saved by faith. Ada juga yang berkata bahwa kita diselamatkan oleh karena perbuatan. Lalu kita gali dalam Alkitab, kita susun secara sistematis, maka kita sampaikan menjadi sebuah khotbah. Lalu yang berikutnya adalah apakah hari Sabat masih relevan di zaman kita sekarang ini? Hari Sabat bagi sebagian gereja itu adalah doktrin. Ya. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Sesuatu yang harus diajarkan kepada gereja. Sehingga gereja itu memahami yang mana hari Sabat yang sesungguhnya. Apakah hari Sabat itu adalah hari ke-7 hari Sabtu atau justru ke hari yang lain dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan yang harus dijawab dalam sebuah topik tersebut sehingga sampai kepada kesimpulan sehingga jemaat memahami dengan benar apa dasar-dasar kepercayaan mereka. Lalu banyak lagi contoh-contoh yang lain ya yang perlu kita pelajari dalam khotbah-khotbah topikal secara doktrin. Bagi saya sebagai seorang Advent, kami memiliki 28 doktrin Alkitab. Dan itu sering kami khotbahkan dalam gereja ataupun KKR dan lain sebagainya. Baik, yang ini ada contoh yang terakhir, yaitu kepastian kedatangan Yesus yang kedua kali. Perlu tahu, ya, kepastian kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu adalah bagian daripada khotbah topikal secara doktrin. Nah, sahabat-sahabat sekalian, bagian yang terakhir ini adalah khotbah topikal secara general. Jadi, khotbah topikal secara general ini adalah jenis khotbah yang diangkat dengan kebutuhan secara umum. Ya, hampir, itu bukan salah ketik ya. Hampir semua denominasi gereja menerimanya. Jadi, khotbah ini merupakan pengalaman dan kebutuhan umat-umat Tuhan setiap hari. Jadi, khotbah topikal general ini ya hampir sama tadi seperti khotbah topikal secara doktrin. Dibuat secara sistematis dan harus berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Namun, secara general ini bisa saja masuk ke dalam doktrin, tetapi bisa saja juga itu di luar daripada doktrin yang hampir dipercaya oleh semua denominasi gereja. Nah, kita lihat contoh-contohnya.
Nah, ini bagaimana cara mengalahkan kegelisahan? Itu kan bukan sebuah doktrin, tetapi dia adalah khotbah topikal secara general. Dan ini diterima oleh setiap orang, bahkan mungkin bukan orang Kristen pun, mungkin dia ingin belajar juga bagi orang-orang yang gelisah hidupnya, ya, dia merasa dia dalam kegelisahan, kesusahan, lalu dia gusar, bagaimana dia keluar dari kesusahan itu, lalu dia gelisah, lalu mari kita jawab, mari kita berikan solusi melalui ayat-ayat Alkitab. Bagaimana cara mengalahkan kegelisahan. Lalu yang berikutnya adalah siapa mereka yang disebut berbahagia. Berbahagia secara Alkitab tentunya. Lalu ya biasanya seorang pengkhotbah dia akan bandingkan juga berbahagia menurut dunia. Lalu nanti kita masuk ke dalam Alkitab. Apa itu bahagia? Siapa mereka yang disebut berbahagia dalam Alkitab? Lalu cari ayat-ayatnya menurut sesuai dengan kerangka yang kita buat. Lalu contoh yang berikut adalah bagaimana cara mengasihi yang benar. Karena banyak orang mengasihi dengan cara yang salah. Lalu bagaimana cara mengasihi yang benar? Ya, lalu kita bahas. Contoh yang berikut adalah mengapa harus berdoa. Saya sebagai orang Kristen, kenapa saya harus berdoa? Kenapa sahabat-sahabat sekalian harus berdoa? Itulah topik-topik khotbah topikal secara general. Lalu, apa bukti kasih yang sejati? Ya, apakah ada kasih yang pura-pura dan lain sebagainya? Ada kasih sejati. Di mana kutemukan damai sejati? Itu adalah topik-topik khotbah topikal secara umum. Ya, jadi dia universal, dia umum. Ya, tidak menyangkut doktrin manapun. Apa ciri-ciri pengikut Yesus yang sejati? Nah, itu adalah untuk mengubah kehidupan sehari-hari anggota jemaat atau mengubah hidup kita sebagai orang Kristen agar lebih setia kepada Kristus. Dan banyak lagi contoh-contoh topik khotbah ya yang bisa kita temukan, yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita buat untuk merubah hidup kita dan merubah hidup para pendengar. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, inilah pelajaran kita hari ini tentang empat bagian khotbah topikal. Yang pertama tadi apa? Yaitu khotbah uh, khotbah secara biografi. Ya, ada khotbah secara biografi, ada kontemporer, ada doktrin, dan yang terakhir tadi adalah tentang khotbah general secara umum. Semoga pelajaran yang sederhana ini menurut pribadi saya bisa berbeda dengan pendapat sahabat-sahabat sekalian. Kalau berbeda ataupun kalau ada sesuatu yang ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar. Silakan berikan saran sehingga video ini dapat bermanfaat kepada banyak orang. Terima kasih. Jangan lupa untuk menonton sampai selesai, di subscribe, di share, di komen, di like, dan lain sebagainya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.